Duka berdiri di sisi pintu sambil menatap Daniel dengan sangat takut dan tidak tenang. Dia sangat tegang hingga gemetar. Setelah beberapa lama barulah dia bisa bereaksi kembali, menyadari bahwa ada sebuah pistol kecil di tangannya. Dia sangat terkejut, maka buru-buru menyembunyikan pistol itu ke dalam lengan bajunya. "Apa hubungannya denganmu?" Tracy mau tidak mau merespon, tetapi tetap dengan dingin dan tak berperasaan. "Sejak kalian mengusirku dan mengambil anak-anak di upacara pernikahan, lalu memaksaku pergi, aku dan kamu sudah tidak punya hubungan apapun. Sekarang aku mau bersama pria manapun, mau menikah dengan siapapun, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak punya hak untuk bertanya." "Jadi, maksudnya kemarin malam kalian sungguh bersama?" Daniel sama sekali mengabaikan perkataan yang lain. Ia hanya ingin mengetahui satu jawaban. Tracy menunduk lalu bersikeras berkata, "Iya, kemarin malam dia dan Duke memang bersama." Daniel bertanya seperti ini, dia pun hanya bisa menjawab seperti ini. "Bagus, sangat bagus." Perasaan penuh harap di hati Daniel musnah sepenuhnya. Perasaan yang dipendam dan ketenangan sebelumnya hilang sepenuhnya. Tatapannya langsung berubah menjadi tajam, juga ada aura membunuh yang kuat. Awalnya dia mengira ini adalah sandiwara yang sengaja dibuat oleh keluarga Lois demi menghentikan hubungan lama antara dirinya dan Tracy bersemi kembali, juga melindungi rencana pernikahan ini. Dia bahkan berpikir mungkin Tracy dijebak dan diberi minum obat. Meskipun sungguh terjadi sesuatu antara kedua orang itu, tetapi asalkan bukan atas kesediaan Tracy sendiri, dia pasti bisa memaafkannya. Namun dia tidak melihat sedikitpun rasa sedih, menyesal, dan marah di wajah wanita itu. Sebaliknya malah bersikap dingin dan menjauh dari dirinya. Tadi terhadap perkataan Maggie dan Duke, satu perkata pun diucapkan dari sudut pandang mereka, tetapi Tracy juga tidak ada menyangkal ataupun penolakan apapun. Sekarang Daniel bertanya secara langsung mengenai kejadian semalam. Dia juga tidak menyangkalnya. Semua hal ini bagaikan sebuah palu yang berat memecahkan satu-satunya harapan di hati Daniel. Benar, tidak seharusnya dia berharap, tidak seharusnya dia memiliki pengharapan yang terlalu tinggi. Sejak kembali Tracy memang sudah berubah. Wanita itu sudah bukan Tracy yang dulu lagi. Bukan yang dulu lagi. Tangan Daniel dikepal dengan sangat erat hingga gemetar. Matanya menatap Tracy lekat-lekat, bagaikan hewan buas yang siap menekam orang. "Masalah sudah dibicarakan dengan jelas." Tracy masih tidak berani melihat Daniel. Dia berkata sambil menunduk, "Terima kasih, kamu sudah membawa Carlos untuk menemuiku. Kuharap kamu bisa membiarkannya tinggal beberapa hari di sini. Aku ingin menemaninya dengan Carla dengan baik. Kamu juga boleh menemani Carlos." Tracy bahkan masih bisa membuat pengaturan mengenai anak, seolah-olah masalah kemarin malam tidaklah begitu penting baginya. Namun dia sama sekali tidak menyadari bahwa tatapan Daniel sudah berubah, yang awalnya tenang menjadi penuh dengan niat membunuh. "Kamu boleh mengajak Carlos keluar selama beberapa hari. Kamu boleh mengaturnya sesuka hatimu, asalkan anak-anak bersedia." Tracy langsung mengatakan semua hal itu sekaligus sambil menambahkan, "Aku sudah mengatakan semua hal yang ingin kukatakan. Sampai jumpa." Dia berdiri dan bersiap untuk pergi, tetapi pada saat ini Daniel menerkamnya bagaikan hewan buas menahan wanita itu di sofa. Aura itu bagaikan seekor singa yang sedang menerkam mangsanya sendiri. Aura membunuhnya berkobar-kobar. "Daniel!" Duka buru-buru mendekat tetapi dihadang oleh Ryan. "Nona Tracy!" Baru saja Paula ingin maju untuk menghentikan, dia juga dihadang oleh Hartono. "Tracy!" Daniel menekan dagu Tracy sambil berteriak marah dengan menggetarkan gigi. "Apa kamu tahu? Selama beberapa waktu ini, aku sedang mencari segala cara
tanpa memedulikan apapun untuk menyelesaikan dendam di antara kedua keluarga kita. Aku sedang memikirkan segala cara untuk mendekatimu dan menebus kesalahan padamu. Bahkan, tanpa memedulikan ancaman dari kematian, aku merangkak keluar dari jurang neraka untuk mencarimu. Setiap kali aku menghadapi kematian, asalkan mengingat dirimu, aku pun dipenuhi semangat hidup. Aku mengira kamu sedang menungguku menghilangkan segala rintangan dan menjemputmu kembali. Sayangnya, kamu tidak seperti itu. Kamu bahkan tidak bisa menungguku semalam pun. Jelas-jelas kamu tahu bahwa hari ini aku akan datang untuk mencarimu. Tapi semalam, kamu malah sudah tidak sabar masuk ke dalam pelukan pria lain. Segala hal yang aku lakukan untukmu hanyalah sebuah lelucon. Lelucon. Suara Daniel berubah tidak lagi penuh dengan daya tarik seperti sebelumnya, melainkan suara serak seperti duri yang menusuk. Mengucapkan perkataan sedih dengan suara yang seperti itu membuat kesedihan dan kebencian yang tak berujung. Sejak awal, kita sudah tidak mungkin lagi. Hati Tracy merasakan sakit yang luar biasa, tetapi dia terpaksa berkata dengan kejam, "Sejak awal, kita tidak bisa bersama lagi." Tracy, tatap aku. Daniel masih tidak rela. Dia menekan wajah Tracy, memaksa wanita itu menatapnya. "Beritahu aku bahwa kamu dijebak dan dipaksa. Asalkan kamu berkata bahwa kamu melakukannya bukan atas kemauan sendiri, maka aku akan memaafkanmu." Pada saat ini, Daniel benar-benar sangat merendahkan dirinya, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah memohon dengan menyedihkan kepada seorang wanita seperti hari ini. Dia melepaskan segalanya, melepaskan harga dirinya, menurunkan kepalanya yang arogan hanya demi memohon pengampunan dan cinta dari wanita itu. Melihat mata Daniel yang semerah darah, mata Tracy menjadi berkaca-kaca. Tracy tidak pernah melihat Daniel begitu sedih tiada tara. Dia bisa merasakan kesedihan dan penderitaan pria itu. Dalam hati dia merasa bersalah dan menyesal. Dia ingin memberitahu pria ini benar dia tidak melakukannya atas kemauan sendiri. Dirinya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Bicaralah. Bicaralah. Daniel meraung marah dengan emosional. Dia tidak sabar ingin mendengar penjelasan Tracy. Asalkan wanita itu berkata seperti itu, maka dia pun akan percaya. Baru saja Tracy hendak bicara, tiba-tiba Daniel melihat tanda di leher dan tulang selangka wanita itu. Tiba-tiba dia tertegun lalu merobek baju depan Tracy dengan kuat. Benar saja ada tanda merah di dadanya. Itu adalah tanda dari hubungan yang panas. Tracy menunduk dan melihat otaknya seperti meledak. Seketika menyadari bahwa semuanya sudah berakhir, tidak akan bisa dijelaskan. Tracy. Daniel langsung menggila. "Kamu sungguh, kenapa kamu berbuat seperti ini padaku? Kenapa?" Begitu perkataan itu dilontarkan, tinju Daniel langsung melayang. Tracy tanpa sadar menutup matanya, tetapi tinju itu tidak mendarat di tubuhnya, melainkan mengenai vas bunga antik yang ada di belakangnya. Dalam sekejap, vas bunga antik itu hancur berkeping-keping mengenai wajah dan tubuh Tracy, membuat pipinya tergores, lalu darah segar pun perlahan-lahan mengalir turun. Tinju Daniel juga penuh dengan luka, darah segar terus mengalir. Paulus sangat terkejut ingin menerjang ke sana, tetapi Hartono menahannya dengan kuat. "Daniel, apa yang mau kamu lakukan?" Pada saat ini Duke tidak bisa menahan diri lagi. Dia segera mengeluarkan pistol dan menodongkannya dengan emosional. "Lepaskan dia!" Rian sangat terkejut, sama sekali tidak menyangka bahwa Duke membawa pistol. Lebih tidak menyangka Duke yang biasanya sangat lembut bisa melakukan tindakan seperti ini. Dia sama sekali tidak siap terhadap tindakan Duke.
Duke Louis, tenang, turunkan pistolmu. Rian segera membujuknya untuk berhenti. Aku memintamu untuk melepaskan Tracy. Dengan tangan gemetar, Duke menodongkan pistol ke arah Daniel. Dia adalah tunanganku. Aku tidak mengizinkanmu berbuat seperti itu padanya. Tunanganmu? Daniel tertawa suram. Dia perlahan-lahan melepaskan Tracy, berbalik badan dan menatap Duke dengan mengejek. Saat dia melahirkan anak untukku, entah di mana kamu berada. Kamu... Duke seketika tak bisa berkata-kata. Dengan cepat Daniel merebut pistol di tangan Duke dan langsung menodongkannya ke dadanya. Aku menganggapmu sebagai saudaraku. Kamu malah merebut wanitaku, bahkan menodongkan pistol ke arahku. Aku... Duke ketakutan hingga membelalakan mata, tidak berani bergerak sedikit pun. Sekarang juga, aku akan membunuhmu. Aku mau lihat dia akan menikah dengan siapa nanti. Daniel bersiap menekan pelatuk. Matilah. Jangan. Tracy buru-buru maju dan menghadang di depan Lois. Daniel, jangan bertindak gegabah. Kamu melindunginya? Daniel menatap Tracy sambil menggetakkan gigi. Apa kamu mengira aku tidak akan berani membunuhmu? Jangan gegabah, Tracy menjelaskan dengan panik. Di luar, penuh dengan tentara kerajaan Frown. Sungguh tidak layak bagimu mencari masalah sendiri hanya demi diriku. Hahaha, tentara kerajaan? Daniel tertawa mencibir. Kamu mengira aku akan takut? Selesai bicara, dia menembak beberapa kali ke arah langit-langit. Dor, dor, dor. Lampu gantung kristal di langit-langit tertembak hingga jatuh ke bawah dengan menimbulkan bunyi pecah. Tiba-tiba pintu ruang kerja didobrak hingga terbuka, lalu puluhan tentara menerobos masuk sambil membawa senapan. Semuanya mengarahkan senjata mereka ke Daniel. Di luar, di samping jendela penuh dengan tentara yang membawa senapan, Maggie menerobos masuk dengan membawa sekelompok orang. Semuanya membawa senjata. Daniel, segera turunkan senjatamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak tidak sungkan. Maggie berseru marah, pistol di tangannya juga diarahkan ke Daniel. Apa yang ibu lakukan? Duke sangat terkejut, sama sekali tidak menyangka ibunya bisa membuat keributan sebesar ini. Jika tadi dia menodongkan pistol kepada Daniel demi melindungi Tracy, sekarang segala tindakan ibunya adalah memprovokasi peperangan di antara dirinya dan keluarga Daniel, yaitu keluarga Wellens. Pokok masalah menjadi sungguh berbeda. Saat ini masalah sungguh menjadi besar. Hahaha. Daniel seolah-olah melihat lelucon paling lucu sedunia. Hanya dengan puluhan tentara, kamu ingin menaklukkanku? Sungguh arogan. Maggie masih belum menyadari bahaya. Meskipun kamu tidak takut terhadap tentara kami, tapi masih ada orang-orang keluarga Moore. Asisten terpercaya Tuan L ada di sini. Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ibu, jangan bicara lagi. Duke benar-benar sangat panik. Kelihatannya, Nyonya besar Lois terbiasa hidup di lingkungan kaya. Sama sekali tidak tahu kekejaman dunia. Saat Daniel sedang berbicara, para tentara yang ada di luar terjatuh tanpa sebab. Maggie langsung tertegun. Saat masih belum bisa bereaksi, pengawal keluarga Moore sudah menerobos masuk dan dengan cepat membereskan tentara kerajaan. Kalian, Maggie tercengang. Daniel, jangan marah. Pada saat ini Vincent Lois bergegas masuk, buru-buru meminta maaf kepada Daniel. Istriku sama sekali tidak mengerti. Aku akan mewakilinya meminta maaf padamu. Keluarga kita berhubungan baik. Sebelum Tuan Besar meninggal, hubungannya dengan keluarga kami sangatlah baik. Sungguh tidak layak ribut seperti ini demi masalah kecil. Masalah kecil?
Daniel menatap Tracy dengan dingin. Tidak peduli masalah apapun, tetap tidak perlu sampai menimbulkan korban jiwa. Vincent segera mengubah perkataannya. Jika ada masalah, kita rundingkanlah sambil duduk. Jangan menggunakan kekerasan. Anggap saja menjaga harga diriku ya. Aku sempat berpikir untuk membicarakannya baik-baik. Tapi istrimu tidak tahu sopan santun. Daniel melebarkan pistol ke depan Vincent. Pistol ini adalah milik keluarga kalian. Sekali lihat Vincent sudah tahu bahwa itu adalah pistol istrinya. Hal ini membuatnya benar-benar sangat emosi. Dia segera membungkuk dan meminta maaf pada Daniel. Mengenai tindakan istriku dan duka hari ini yang menyinggungmu, aku minta maaf padamu. Mohon agar kamu memandang hubungan baik antara keluarga kita, juga memandang kakekmu. Janganlah perhitungan dengan kami, dan maafkanlah kami kali ini. Apa yang kamu lakukan? Maggie sama sekali tidak mengerti mengapa suaminya begitu rendah diri di wilayah kekuasaannya sendiri. Tutup mulutmu, Vincent berseru marah sambil mengertakkan gigi. Apa kamu baru akan puas setelah putramu kehilangan nyawa? Dalam hati Maggie tidak terima tetapi juga hanya bisa diam. Daniel, jika ada masalah, kita bicarakanlah berdua di luar. Jangan ribut di sini. Tracy juga membujuk. Anak-anak masih ada di sini. Jika ribut besar akan membawa pengaruh bagi mereka. Benar saja, perkataan ini sangat efektif, mengingat anak-anak. Niat membunuh di mata Daniel pun berkurang, hanya saja kemarahan dan kebencian di matanya masih ada. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku akan membawa pergi ketiga anak itu. Setelah berbicara, dia pun berbalik pergi. Daniel, Tracy buru-buru mengejarnya. Apa maksudmu? Kita sudah sepakat bahwa Carlos ikut aku. Awalnya memang sudah sepakat, tapi sekarang aku menarik kembali perkataanku. Daniel berbicara tanpa menolehkan kepala. Aku tidak akan membiarkan putraku memanggil orang lain dengan sebutan papi. Mereka adalah anak-anakku, harus ikut denganku. Kamu... Tracy masih ingin mengatakan sesuatu, tapi seseorang sudah berlari masuk dengan terburu-buru dan melapor. Nona Tracy, gawat, orang-orang keluarga Wellens membawa tuan muda Carlos dan Nona Carla pergi. Apa? Tracy sangat terkejut menyadari keseriusan masalah ini. Dia segera mengangkat rok panjangnya dan mengejar Daniel. Daniel, berhenti! Pada saat ini Daniel sudah naik ke mobil, sama sekali tidak memedulikan seruannya. Daniel! Tracy segera mendekat ke jendela mobil sambil bertanya dengan panik. Kemana kamu membawa anak-anak? Sebenarnya apa yang ingin kamu inginkan? Daniel bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Dia langsung menutup jendela. Kemudian mesin mobil langsung dinyalakan dan melesat pergi. Tracy hampir terseret. Untung ada orang yang menariknya dari belakang. Tracy menoleh dan melihat, lalu buru-buru bertanya, Jeff, cepat kejar anak-anak. Sudah terlambat, Jeff berkata sambil mengerutkan kening. Sejak awal, orang keluarga Wellen sudah membuat persiapan. Sebulan yang lalu mereka sudah menyelinap masuk ke sini. Apa maksudmu? Tracy sangat terkejut. Bukankah Anda menyuruh orang untuk memeriksa mengapa Roxy seelang terus sakit belakangan ini? Jeff berkata, orang keluarga Wellens yang memberinya obat bertujuan mencegah Roxy menyadari keberadaan mereka, lalu melaporkannya pada Anda. Sebulan yang lalu, Thomas membawa belasan pengawal dengan kemampuan luar biasa menyamar dan menyelinap di kediaman ini. Saat itu ketika Tini tersesat, mereka yang diam-diam melindunginya, maka dia baik-baik saja. Awalnya mereka hanya melindungi Anda dan anak-anak secara diam-diam. Kemarin malam mereka mundur untuk menjemput Presiden Daniel. Pagi ini mereka pun sudah mengatur segalanya dengan baik. Kali ini
Presiden datang karena ingin membawa Anda pergi. Jika orang-orang dari keluarga Lois menghadang, mereka pun akan bertempur melawan keluarga Lois. Hanya saja mereka sama sekali tidak menyangka semalam ada kejadian seperti itu. Diperkirakan Presiden juga memberikan perintah secara mendadak. Jika ada tidak pergi bersamanya, maka bawahannya akan langsung membawa pergi ketiga anak. Mendengar hal ini, Tracy menjadi mengerti sepenuhnya alasan mengapa tadi Tuan Besar Lois terlihat begitu panik, bahkan tanpa mempedulikan kedudukan dan status dirinya, malah membungkuk meminta maaf kepada Daniel. Ternyata Vincent tahu bahwa Daniel datang dengan persiapan. Jika bersih tegang, orang-orang keluarga Lois sama sekali tidak bisa menang melawan Daniel. Dihadapkan dengan kondisi seperti ini, Jeff pasti memilih untuk bersikap netral. Di sisi lain, Tracy sama sekali tidak menyangka bahwa sejak awal Daniel sudah mengutus orang untuk menyelinap masuk ke tempat ini demi melindunginya dan anak-anak. Mengenai waktu 2 bulan yang dia katakan bukan sungguh hanya untuk datang menjemput anak, pria itu tidak pernah benar-benar menyerah terhadap satu anak pun, juga tidak pernah menyerah terhadapnya. Selama 2 bulan ini Daniel sedang mengurus beberapa masalah. Setelah masalah selesai, pria ini pun datang menjemputnya dan anak-anak. Namun tiba-tiba terjadi masalah seperti ini pada diri Tracy sehingga mengacaukan rencana pria itu. Jadi dia langsung membawa anak-anak. "Maaf Nona Tracy," dia berkata dengan perasaan bersalah. "Saya sudah meremehkan kemampuan Presiden Daniel. Selama setengah tahun ini, dia tidak menonjolkan diri, bahkan selalu mengalah, membuat saya salah mengira bahwa dia sungguh mendapat pukulan yang besar hingga terluka parah, maka tidak akan mampu membuat gelombang besar. Tidak disangka, dia hanya sedang menunggu. Segalanya sudah direncanakan dari awal. Orang-orang kami terlalu sedikit. Jika bersetigang dengan orang-orang keluarga Welles, kemungkinan menang sangat rendah. Selain itu, dia adalah ayah anak-anak. Anak-anak sangat nyaman berada di sisinya, maka saya juga tidak bisa merebut secara paksa." "Aku mengerti, ini tidak ada hubungannya denganmu." Tracy berjalan masuk kembali dengan linglung. Jeff mengejarnya lalu memakaikan jaketnya ke tubuh Tracy. "Saya sarankan Anda berdiskusi baik-baik dengan Presiden Daniel atau mengobrol dengan anak-anak. Lihat apakah bisa berunding dengan baik. Tidak peduli bagaimanapun juga, dia pasti tidak akan menyakiti anak-anak. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Sebaliknya, seharusnya memperjelas masalah dengan keluarga Lois. Sebenarnya apa yang terjadi kemarin malam?" "Saya pergi menjemput 3 anak Tuan Lorenzo dulu. Mereka masih ada di peternakan. Saya akan segera kembali." Setelah berbicara, Jeff buru-buru pergi.